Shalom semuanya. Firman Tuhan berkata, mati dan hidup dikuasai lidah. Setiap orang Kristen mengetahui pentingnya mengendalikan lidah. Namun cepat atau lambat, kita akan menyadari bahwa kita semua sama sekali tidak mampu melaksanakannya. Seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam kitab Yakobus, lidah kita adalah api yang dinyalakan oleh api neraka, mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Semua jenis binatang dapat dijinakan oleh manusia, tetapi tidak seorang pun yang dapat berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Tanpa bantuan Yesus, kita tidak akan mampu mendisiplinkan lidah kita. Sebab siapa yang tidak pernah bohong, siapa yang tidak pernah berkata-kata kasar, demikianlah setiap manusia tidak peduli betapa baiknya. Dalam satu titik kehidupan, dia telah jatuh dalam dosa oleh karena lidah. Dan dosa dapat mengakibatkan masalah. Hidup mati tergantung lidah. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada bagian dari tubuh kita yang dapat mempengaruhi kesejahteraan hidup kita secara keseluruhan selain lidah. Maka di video kali ini kita akan belajar cara mendisiplinkan lidah kita terhadap dosa-dosa yang berhubungan dengan lidah. Sehingga dengan bantuan Roh Kudus, lidah yang tadinya sering menjadi sumber susahnya kita dapat diubahkan menjadi alat yang kuat untuk menyalurkan kuasa Tuhan yang membawa berkat dalam hidup kita semua. Haleluya, amin. 1. Dosa kebohongan. Lidah dusta adalah dosa yang keji di mata Tuhan, dan ini termasuk juga dengan bohong putih. Amsal 12 ayat 22 tertulis, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Yang dimaksud dengan lidah dusta adalah ketika seseorang mengeluarkan perkataan yang tidak benar, baik disengaja maupun tidak. Tuhan sangat benci dengan dosa ini karena sifat yang dapat merusak hubungan. Selalu, orang yang berbohong akan mendapat sesuatu keuntungan dari pihak yang dibohongi. Iblis membohongi Hawa dengan berkata bahwa buah terlarang itu aman untuk dimakan, karena iblis bisa mendapat keuntungan, yakni bisa mendapatkan teman untuk menemani dia masuk neraka. Bayangkan anak kecil yang berbohong kepada ibunya demi mendapat keuntungan agar bisa main keluar. Bayangkan pasangan hidup yang berbohong demi mendapatkan keuntungan agar bisa selingkuh dan lain-lain. Sehingga berbohong menjadi dosa yang sering dilakukan oleh manusia karena menawarkan keuntungan sesaat, meskipun pada kenyataannya akan mengorbankan keuntungan besar di masa depan. Dan ini sangat harus kita waspadai karena berbohong bisa menjadi suatu kebiasaan. Coba perhatikan bahwa barang siapa membiarkan dirinya berbohong satu kali saja akan membuat dia lebih mudah melakukannya untuk kedua bahkan ketiga kalinya, sampai pada akhirnya hal itu menjadi kebiasaan yang dapat merusak seluruh karakternya. Demikian juga halnya dengan bohong putih, di mana kita sengaja berbohong hanya karena tidak ingin menciptakan ketidakharmonisan. Seperti ketika kita berbohong kepada teman yang memberikan kita hadiah bahwa kita menyukainya, padahal tidak. Atau ketika kita memuji-muji atasan meski tak layak dipuji, ABS, asal Bapak senang. Bahkan berbohong kepada anak kita agar dia tidak merasa minder. Ini semua merupakan kebohongan putih yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena pada kenyataannya, semua bohong itu hitam, seperti batu bara. Bohong tetaplah bohong. Yesus berkata, Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dengan jelas Yesus memerintahkan agar lidah kita selalu mengeluarkan perkataan jujur. Meskipun ini tampak sederhana, tetapi nyatanya banyak manusia sering gagal dalam mematuhinya. Tuhan adalah Allah yang benar dan suci, dan Dia tidak mentoleransi kebohongan. Karena ketika kita berbohong, kita pada dasarnya mengatakan bahwa kita lebih tahu daripada Tuhan, dan bahwa kita tidak perlu mematuhi aturannya. Ini sangat berbahaya, karena kita hidup di dunia ini sangat memerlukan Tuhan. Lagi pula aturan Tuhan itu meringankan, bukan memberatkan. Contohnya dalam hal dosa kebohongan ini.
Kebohongan itu ternyata dapat menuntun kepada dosa lainnya. Dimulai dari berbohong, akhirnya menjadi mencuri. Bayangkan orang yang korupsi. Dimulai dari berbohong, akhirnya menjadi memukul. Bayangkan cerita suami yang memukul gara-gara malu, ketahuan selingkuh, dan lain-lain. Bahkan kebohongan sering digunakan untuk menutupi dosa lainnya. Ketika kita berbohong, kita bisa semakin terjerumus dalam dosa lainnya, yang pada akhirnya membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Yesus memberitakan kita untuk selalu berkata jujur, bahkan ketika itu sulit. Kita harus ingat bahwa Tuhan selalu melihat hati kita dan Dia tahu apakah kita jujur atau tidak. Ketika kita berkata jujur, kita menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan dan kepada orang lain. Dalam hal bohong putih pun, kita dapat memainkan kata-kata agar kita tetap berkata jujur, namun Dia tidak tersinggung. Atau bahkan lebih baik, kita diam atau tersenyum saja daripada harus berbohong putih. Kolose 3:9 tertulis, "Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya." Lidah kita dapat menjadi alat yang dapat memberikan hidup kita kekuatan. Dengan berusaha tidak melakukan kebohongan, maka karakter kita akan semakin bagus di mata dunia. Kita memahami betapa kejujuran dapat memberikan banyak keuntungan bagi hidup manusia. Tetapi bagaimana caranya agar kita bisa mendisiplinkan lidah kita terhadap dosa kebohongan ini? Jawabnya adalah dengan bantuan kuasa Roh Kudus. Bukan suatu kebetulan Roh Kudus turun kepada murid-murid Yesus pada peristiwa Pentakosta dalam bentuk lidah-lidah api. Sebagai simbol bahwa manusia lama kita yang lidahnya dinyalakan oleh api neraka dilahirkan kembali menjadi manusia baru yang lidahnya dinyalakan oleh api Roh Kudus. Roh Kudus akan menjadi mercusuar yang akan menyuarakan kebenaran dalam hati Anda. Ketika Anda mau berbohong, Anda akan ditegur oleh Roh Kudus. Ketika Anda ketakutan, lalu berencana untuk berbohong, Roh Kudus akan memberikan Anda kekuatan untuk berani berkata jujur. Ketika Anda telah berbohong, Roh Kudus akan menegur Anda dengan perasaan tidak enak, bahkan bisa membuat kebohongan itu cepat ketahuan orang, agar kita bisa mengambil pelajaran darinya. Roh Kudus akan memampukan lidah Anda untuk bisa bertobat dengan cara mengakui segala dosa kita kepada Tuhan dan memohon pengampunan. Tugas Roh Kudus pada akhirnya adalah memimpin Anda kepada seluruh kebenaran, membuat Anda pada akhirnya menjadi orang sangat jujur yang disenangi Tuhan dan manusia, membuat hidup kita menjadi naik level. Haleluya, amin. 2. Dosa fitnah. Fitnah sangat kejam karena dapat membinasakan karakter orang lain. Amsal 11 ayat 9 tertulis, "Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan." Fitnah adalah pernyataan palsu yang dibuat lidah untuk merusak reputasi seseorang. Dan Tuhan mengutuk fitnah sebagai dosa. Imamat 19 ayat 16 tertulis, "Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu. Manusia, akulah Tuhan." Tuhan melarang kita menyebarkan fitnah yang sekarang lazim disebut sebagai bergosip. Ngomongin orang di belakang termasuk gosip yang jika tidak sesuai dengan kebenaran, maka akan menjadi dosa fitnah. Alkitab mengajarkan bahwa orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Maka jangan berkata-kata bila kita tidak tahu akan hal itu. Adalah hal yang paling benar agar dapat membuat kita terhindar dari dosa fitnah yang bisa membahayakan diri kita. Tuhan adalah kebenaran. Dia sangat benci kepalsuan. Jika seseorang mengeluarkan perkataan fitnah, maka dia sama saja dengan tidak menghormati Tuhan. Contoh fitnah dalam kehidupan sehari-hari, menyebarkan rumor bahwa teman Anda mencuri uang, padahal Anda tidak memiliki bukti. Menuduh tetangga Anda melakukan hal buruk tanpa alasan, dan lain-lain. Sekarang bagaimana bila Anda yang terkena fitnah? Balaslah kejahatan dengan kebaikan adalah prinsip yang harus kita pegang. Lalu selanjutnya serahkan kepada Tuhan, karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Kewajiban kita adalah mengasihi. Ketika kita berfokus menaati Tuhan dengan mengasihi orang lain, sama seperti Ia mengasihi kita, kita tidak akan tergoda untuk membalas fitnah itu. Lebih dari itu, tekankan dalam hati Anda bahwa adalah sebuah kehormatan untuk difitnah oleh mereka yang pantas difitnah. Ini artinya,
Ketika Anda difitnah atau dituduh oleh mereka yang Anda tahu itu bersalah atau pantas disalahkan, sebenarnya merupakan sebuah tanda kehormatan bagi integritas Anda. Karena Anda akan sedikit mirip dengan Yesus yang suci itu, tetapi telah dicela, dianiaya, dan difitnah oleh manusia-manusia jahat yang pantas dicela, dianiaya, dan difitnah. Dengan kata lain, ketika seseorang yang salah menyalahkan Anda, itu tandanya Anda sudah berada di jalan yang benar. Sama seperti Yesus, Anda harus tetap setia kepada nilai-nilai kebenaran dari firman Tuhan. Meskipun konsekuensinya, Anda bisa menderita terkena fitnah dari orang jahat yang membinasakan karakter Anda. Bertahanlah, Tuhan pembela Anda. Apalagi jika Anda difitnah oleh karena Yesus, maka janji Tuhan berkata, Matius 5 ayat 11-12 tertulis, Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Tuhan ingin kita menggunakan lidah untuk memberikan kehidupan. Caranya adalah dengan memberikan pujian sebagai ganti dari fitnah yang bisa membinasakan. Yang pertama adalah kita harus menggunakan lidah kita untuk memuji kebesaran dan kebaikan Tuhan. Selanjutnya Anda harus menggunakan lidah untuk memuji orang yang memang pantas mendapat pujian. Seperti kita memuji seorang ilmuwan karena telah berhasil menghasilkan karya inovatif, atau kita memuji atlet olahraga yang karena dedikasi tinggi berhasil mendapat juara. Atau kita memuji seniman yang berhasil membuat lukisan indah, dan lain-lain. Bahkan kita bisa memuji kepada hal-hal baik yang dilakukan orang, meskipun itu kecil. Tuhan akan disenangkan karena kita sudah berbuat kasih terhadap orang lain. Pujian merupakan tindakan menghargai orang lewat perkataan, yang ini bisa menghidupkan semangat orang. Roh Kudus akan menuntun Anda kepada orang-orang yang pantas mendapat pujian Anda. Dengan cara Roh Kudus akan memberikan rasa kagum dalam benak Anda. Anda akan dibuat mampu melihat hal-hal kecil yang patut Anda puji. Tunjukkan kasih kita dengan segera memuji orang itu dengan tulus dan jujur. Pujian ini, meskipun murah, memiliki dampak besar dalam menghidupkan semangat mereka. Melalui pujian ini, kita menjadi perpanjangan tangan Roh Kudus dalam menolong orang lain. Lidah kita menjadi alatnya Tuhan. Luar biasa. Haleluya. Amin. 3. Kata-kata kasar atau sumpah serapah. Kata-kata kasar adalah kata-kata yang dimaksudkan untuk menyakitkan atau menghina orang lain dan untuk mengekspresikan kemarahan atau rasa frustasi. Kolose 3:8 tertulis, Tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Alkitab dengan jelas melarang segala perkataan kasar dan sumpah serapah keluar dari mulut kita. Jika kita melihat dunia dewasa ini, kita akan menemukan bahwa dosa perkataan kasar banyak dilakukan oleh orang-orang, terutama di media sosial, membuat mengeluarkan kata-kata kasar adalah hal yang normal, padahal tidak. Orang yang terbiasa mengeluarkan perkataan kasar pada saat bercanda akan mudah mengeluarkannya pada saat dia sedang menghadapi konflik, misal dengan pasangan hidupnya, anak, maupun dengan orang lain. Di mana kita tahu bahwa perkataan kasar dapat membuat sakit hati orang. Melalui lidah, kita dapat menyinggung, merendahkan, dan menyakiti hati orang lain. Jika sudah sakit hati, maka segala konsekuensi negatif akan terjadi, dimulai dari air mata kekesalan, kepahitan, sampai dendam kesumat yang dapat menghancurkan jiwa. Akan ada kemungkinan serangan balas dendam dari orang yang telah disakiti. Dan juga Tuhan Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 36, Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Suatu hari nanti, kita akan mempertanggungjawabkan segala perkataan yang telah diucapkan lidah kita kepada Tuhan, termasuk dengan perkataan-perkataan kasar atau sumpah serapah sia-sia yang telah kita ucapkan. Maka aturan Tuhan memang yang terbaik. Jika kita mau mengendalikan lidah kita, maka segala konsekuensi negatif yang akan kita terima, baik di dunia maupun nanti, dengan Tuhan bisa kita hindari. Kita dapat memilih bahwa kita akan menggunakan lidah untuk membawa hidup kita kepada Tuhan, Sang Sumber Berkat.
Rahasianya adalah seperti yang dikatakan di ayat Mazmur 15:1-3. Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Ayat ini memberitahukan kita cara agar kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan yang akan memberikan kehidupan kepada kita saat berdiam di gunung Tuhan yang kudus. Yakni kita harus berjalan dengan integritas, kita harus melakukan kebenaran, kita harus selalu mengatakan apa yang benar. Lalu ada 3 hal yang tidak boleh kita lakukan. Kita tidak boleh memfitnah dengan lidah kita, dan kita tidak boleh berbuat jahat terhadap sesama kita. Selain itu, kita tidak boleh mencela teman-teman kita. Jika kita melakukan 3 hal ini, maka berkat pasti akan kita terima cepat atau lambat. Mengaktifkan kuasa lidah. Filipi 4 ayat 13 tertulis, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini memberitahukan kita rahasia bahwa kita mampu menanggung dan mengatasi segala perkara dengan firman yang ada dalam hati kita, lalu kita ucapkan dengan lidah kita, maka firman Tuhan itu akan memberikan kita kekuatan mujizat. Karena Yesus adalah firman Tuhan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu menjadi manusia. Kata-kata firman yang keluar dari mulut kita akan bekerja bagi kita, dan Roh Kudus akan memberitahukan kita untuk mentaati firman Tuhan itu, sehingga mujizat pertolongan akan terjadi. Maka membaca dan merenungkan firman Tuhan harus menjadi kebiasaan dalam hidup kita, sehingga kita bisa menyadari bahwa segala ucapan sia-sia itu berbahaya, dan kita pada akhirnya akan selalu berkata berdasarkan firman Tuhan. Jangan ada perkataan negatif keluar dari mulut kita, karena firman Tuhan berkata, Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Maka kita dalam doa pun harus terus menyuarakan keinginan kita, disertai dengan ucapan positif, yakni suarakan dengan lidah kita, ya, saya percaya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Saya percaya bahwa kehendak Tuhan pasti yang terbaik. Ingatlah selalu dengan lidah, kita dapat mengaktifkan kuasa firman Tuhan yang membawa banyak mujizat terjadi dalam hidup kita. Haleluya, amin. Sebagai penutup, setelah kita memahami dosa dan kekuatan lidah, sekarang kita akan memahami mengapa banyak orang sering melakukan dosa lidah. Ternyata kata Yesus, mereka mempunyai akar masalah, yaitu hati yang busuk. Jadi dari hati yang busuk akan keluar perkataan yang busuk. Dari hati yang baik akan keluar perkataan yang baik. Melalui kebenaran ini, kita dapat memahami bahwa untuk tahu hati seseorang, kita dapat memperhatikan bagaimana cara dia menggunakan lidah. Jika Anda sering melihat dia berkata kasar, maka hindarilah, karena dia mempunyai hati yang busuk. Tanpa Tuhan, kita tidak mampu untuk merubahnya. Amin. Sekian video ini. Kiranya Tuhan memberkati hidup Anda berlimpah-limpah. Jika berkenan, berikan like, share, dan subscribe serta komen. Tuhan Yesus memberkati.